Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, ikhwan fiddin, semoga dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala. Kajian kita hari ini masuk ke pasal yang ke-12 tentang beriman kepada qada dan qadar. Seorang muslim yang beriman, mereka wajib mengimani qada dan qadar Allah Azza wa Jalla. Ada footnote di kitab kita. Qada adalah ketetapan Allah Azza wa Jalla tentang adanya sesuatu atau tiadanya sesuatu. Sedangkan qadar adalah penciptaan sesuatu dengan cara atau kaifiat tertentu dan pada waktu tertentu. Qada kadang disebut juga dengan qadar, dan begitu sebaliknya. Kebijaksanaan dan kehendak Allah Azza wa Jalla. Seorang mukmin beriman kepada qada dan qadar Allah, beriman kepada kebijaksanaan dan kehendak Allah, dan beriman bahwasanya tidak ada sesuatu pun yang terjadi di alam yang wujud ini hingga perbuatan manusia yang bersifat ikhtiari atau pilihan, melainkan didahului oleh pengetahuan Allah dan takdirnya. Dan beriman bahwasanya Allah Azza wa Jalla Maha Adil di dalam qada dan qadarnya, Maha bijaksana di dalam segala perbuatan dan tindakannya. Dan beriman bahwa kebijaksanaannya itu tergantung kepada masyiah atau kehendak Allah. Maka apa saja yang Dia kehendaki pasti terjadi, dan apa saja yang tidak dikehendaki Allah tidak akan terjadi. Dan tiada daya dan tiada pula kekuatan melainkan dengan pertolongan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Ini merupakan muqaddimah tentang beriman kepada qada dan qadar. Seorang muslim yang beriman wajib meyakini, mengimani tentang adanya qada dan qadar ini, tentang adanya ketentuan, ketetapan Allah terhadap yang diciptakannya. Untuk mempertajam materi ini, kita pahami dulu beberapa ayat Allah dan hadis-hadis yang sahih tentang ini. Tentu, poin pertama, informasi Allah sendiri yang terkait dengan qada dan qadar tersebut. Pertama, surat 54 Al-Qamar ayat 49. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Di qadar di sini berarti ukuran.
kami menciptakan apapun di alam ini sesuai dengan ukurannya, kata Allah. Yang kedua, surat yang ke-15 Al-Hijr ayat yang ke-21. Wa in min syai'in illa indana khazainuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kamilah khazanahnya, dan kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran tertentu. Yang ketiga, surat 57 Al-Hadid ayat yang ke-22. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Tiada sesuatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis di dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu amat mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Melewati ayat-ayat ini, Allah telah menjelaskan tentang apapun yang terjadi di alam ini, tentang musibah apapun yang menimpa bumi, yang menimpa pribadi-pribadi kita manusia ini. Semuanya sudah tercatat di Lauhil Mahfuz sebelum ini terjadi. Berarti kita harus meyakini bahwa hidup ini di bawah kendali Allah Azza wa Jalla. Dan kita tidak boleh melepaskan diri dari Allah Azza wa Jalla. Makanya dekatkan diri kepadanya, jauhkan hal-hal yang Allah murkai, agar Allah menentukan yang terbaik untuk kita. Yang keempat, surat yang ke-64 At-Taghabun ayat yang ke-11. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Kalau begitu, apapun musibah yang menimpa diri, menimpa keluarga, menimpa alam semesta ini, semuanya dengan izin Allah Azza wa Jalla. Yang kelima, surat 17 Al-Isra ayat yang ke-13. Wa kulla insan alzamnahu ta'irahu fi unuqihi. Dan tiap-tiap manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya. Tiap-tiap manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya. Kalau kita meresapi ayat-ayat ini, memang bicara tentang qada dan qadar ini amat sulit. Kadang-kadang kalau bukan dengan iman, susah memahaminya. Tidak cukup dengan akal saja, tapi wajib sertakan iman. Justru imanlah, hatilah yang paling benar untuk menyikapi beriman kepada qada dan qadar ini. Yang keenam, surat yang ke-9 At-Taubah ayat 51. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun.
Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah lah orang-orang yang beriman harus bertawakal. Berikut yang ketujuh, ini tercantum pada surat yang ke-6 Al-An'am 59, bahwa apapun yang terjadi di alam ini adalah sepengetahuan Allah, tidak luput dari pengetahuan Allah Azza wa Jalla. Apa kata Allah? Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqah illa ya'lamuha wa la habbatin fi zulumatil ard wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Dan Dia mengetahui apa yang ada di daratan, di lautan, dan tiada sehelai daun pun yang gugur, melainkan Dia mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Ayat ini menjelaskan tentang pengetahuan Allah meliputi segala sesuatu, meliputi yang telah terjadi, mengetahui yang sedang terjadi, bahkan mengetahui yang akan terjadi. Yang ke-8, surat 81 At-Takwir ayat 29. Wa ma tasha'una illa ayyasha Allah Rabbul Alamin. Dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah, Rabb semesta alam. Yang ke-9, surat Al-Anbiya 21 ayat yang ke-101. Innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun. Sesungguhnya orang-orang yang telah ada untuk mereka ketetapan yang baik dari kami, mereka itu dijauhkan dari neraka. Kalau ketetapan Allah untuk mereka baik, maka Allah jauhkan mereka dari neraka. Surat Al-Kahfi nomor 10 ya. Al-Kahfi ayat 39. Walaula idz dakhalta jannataka qulta masya Allah la quwwata illa billah. Dan mengapa kamu tidak mengucapkan tatkala kamu memasuki kebunmu, masya Allah la quwwata illa billah. Sungguh atas kehendak Allah semua ini terwujud, tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Yang ke-11, surat 7 Al-A'raf ayat yang ke-43. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Dan kami sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk kalau Allah tidak memberi kami petunjuk. Ini yang 11 ini semuanya ayat-ayat Allah yang jelas landasan beriman kita. Melewati ayat-ayat ini Allah menetapkan suatu ketetapan dan menyatakan itu kepada kita.
bahwa apapun yang terjadi di alam ini, yang menimpa bumi, menimpa dirimu, semuanya sudah dalam ketetapan Allah, sudah tercatat di Lauhil Mahfuz sebelum ini terjadi. Kenapa ini tercatat? Kenapa ini Allah informasi sama kita? Agar kita menyikapi semua kejadian itu dengan sikap yang benar. Apa sikap kita? Kalau yang menimpa kita yang baik-baik, maka pujilah Allah, alhamdulillah. Kita meyakini Allah memberikannya. Kalau yang menimpa kita yang buruk-buruk, yang gak disenangi, maka istighfarlah kepada Allah dan bersabarlah kepadanya. Ucapkan kalimat istirja, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kaum muslimin, ini semua Allah jelaskan agar kita mampu menyikapi hal-hal yang terjadi itu dengan sikap yang benar. Orang mukmin tidak boleh panik terhadap apapun yang menimpa mereka. Allah telah menjelaskan di ayat-ayat yang lain. Kalau menimpamu yang baik-baik, puji Allah, alhamdulillah. Kalau menimpamu yang buruk-buruk, yang kamu gak senangi, baca istirja, inna lillah. Jadi intinya apa? Harus pandai menyikapi kehidupan ini. Jangan sombong ketika di atas, jangan frustasi ketika di bawah. Jangan berbangga hati lalu merendahkan orang lain ketika kita di atas, ketika kaya, berjabatan, berpangkat, tapi ketika di bawah kita kecewa, kita frustasi, ya, itu nggak boleh. Kenapa? Bukankah semua itu sudah tercatat, sudah menjadi ketetapan Allah, qada dan qadarnya Allah? Makanya ayat ini semua memberikan kita kenyamanan, agar kita nyaman menyikapi segala sesuatu itu. Karena semuanya terjadi atas kehendak Allah Azza wa Jalla, atas ketetapan Allah. Makanya tugas kita hanyalah itu. Apa tugas kita? Sikapi dengan pujian ke Allah. Baca alhamdulillah. Kalau yang menimpa kita yang baik-baik, diberikan rezeki melimpah ruah, pangkat naik terus, puji Allah, alhamdulillah. Jangan sombong, jangan sewenang-wenang. Jangan kita beranggapan mendapat ini karena pintarnya kita, hebatnya kita. Tidak. Itu karena Allah memberikan nikmatnya sama kita. Sebaliknya, kalau menimpa kita yang buruk-buruk, yang gak disenangi, malapetaka, kesengsaraan, kecelakaan, bersabarlah. Sabarlah. Semoga ini ujian iman untuk kita. Kalau kita bukan beriman, bagaimana? Kita ingkar, fasik, munafik, kafir, datang musibah, bagaimana? Kalau kita tidak mati, anggap itu teguran Allah. Teguran Allah, sentilan Allah kepada kita, agar kita bertaubat kepadanya, istighfar, ngaku salah, dan siap berubah diri. Allah menunggu taubat kita. Jadi ayat ini semuanya ada maksud tujuannya. Kenapa Allah katakan semua yang terjadi itu sudah ada suratannya, supaya kita tenang menyikapi yang terjadi itu. Kita bersyukur kalau menimpa yang baik, kita bersabar kalau menimpa kita yang buruk-buruk. Itu tujuan aslinya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena semuanya adalah qada dan qadar Allah. Semuanya takdir Allah Azza wa Jalla. Ini poin pertama. Poin kedua, ya sepertinya ini amat panjang ya, amat panjang sekali. Mungkin bab ini, pasal ini kita jadikan 2 sesi, ya. Sesi pertama atau seri pertama
informasi Allah berupa ayat-ayat Allah tentang qada dan qadar. Nanti kita masuk ke sesi yang kedua. Informasi Nabi dari hadis-hadis yang sahih tentang qada dan qadar. Jadi ini bersambung ya. Tunggu sambungannya di pasal berikutnya atau seri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.